Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pera Sri Wulandari dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5 dengan NPM 181025371002. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang himpunan bilangan irasional pada mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bu Gusnidar SPD MPD. Dalam himpunan bilangan irasional terdapat pengertian bilangan irasional. Di sini terdapat definisi 5.3. Bilangan irasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal, tetapi tidak dapat dinyatakan dalam pecahan biasa. A per B, di mana A dan B bilangan-bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, V sama dengan 3,14159226 dan seterusnya. E sama dengan 2,71828 dan seterusnya. Bilangan ini dikatakan bentuk pecahan desimal karena nilainya tak terhingga tetapi tidak berulang. Yang kedua ada definisi penarikan akar. Yang pertama, definisi 5.1. Apabila A adalah suatu bilangan asli, A lebih besar dari 1, dan B bilangan cacah, maka akar hitung A dari B adalah suatu bilangan C, yang lebih besar dari atau sama dengan 0, di mana pangkat KA-nya sama dengan B. Dituliskan akar B pangkat A sama dengan C, di mana C pangkat A sama dengan B. Sebagai contoh, akar 25 sama dengan 5, maka 5 pangkat 2 sama dengan 25. Contoh kedua, akar 125 pangkat 3 sama dengan 5, karena 5 pangkat 3 sama dengan 125. Yang kedua, definisi 5.2. Suatu akar pangkat 2 dari suatu bilangan n dilambangkan dengan akar n adalah satu dari dua faktor yang hasil perkaliannya adalah n. Sebagai contoh, akar 9 sama dengan 3 karena 3 kali 3 sama dengan 9. Yang kedua, akar 144 sama dengan 12 karena 12 kali 12 sama dengan 144. Yang ketiga, akar 441 sama dengan 21 karena 21 kali 21 sama dengan 441. Dan yang terakhir, akar 1681 sama dengan 41 karena 41 kali 41 sama dengan 1681. Akar-akar suatu bilangan yang mempunyai eksponen yang sama dinamakan akar-akar senama, sedangkan akar-akar bilangan yang mempunyai bilangan pokok dan eksponen yang sama dinamakan akar-akar yang sejenis. Sebagai contoh, akar-akar senama: akar 5, akar 13, akar 124, dan akar 10. Akar-akar sejenis: akar 3, 2 akar 3, 15 akar 3, dan A akar 3. Akar-akar sejenis ini bisa dijumlahkan. Contohnya di sini kita bisa ambil akar 3 ditambah 2 akar 3 ditambah 15 akar 3. Kita bisa menjumlahkannya sama dengan 18 akar 3. Menentukan nilai aproksimasi akar pangkat 2. Menentukan nilai aproksimasi akar pangkat 2 bilangan rasional dapat dilakukan dengan 3 cara. Salah satu cara diantaranya adalah cara yang digunakan dalam menentukan nilai aproksimasi akar 2 yang telah kita bicarakan sebelumnya. Sedangkan cara kedua dan ketiga akan dibicarakan berikut ini. Cara kedua, misalkan kita ingin menentukan nilai aproksimasi dari akar 5, maka dilakukan sebagai berikut. Akar 5 hasilnya 2,23606. Kita bisa melihat 2 kali 3 sama dengan 4 per 100 dan seterusnya. Cara ini dapat diteruskan sampai akhirnya diperoleh nilai aproksimasi dari yang mendekati nilai akar 5 yang sebenarnya. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini dikenal dengan metode rata-rata yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah sembarang bilangan yang kuadratnya mendekati bilangan yang ingin kita cari nilai aproksimasi akar pangkat 2-nya. Tidak penting apakah bilangan itu lebih besar atau lebih kecil dari pangkat 2 yang dicari.
Yang kedua, bagilah bilangan yang ingin dicari akar pangkat 2-nya, itu dengan bilangan yang dipilih tadi. Yang ketiga, jumlahkan hasil pembagian tersebut dengan bilangan yang dipilih tadi, kemudian dibagi 2, dan hasil dari 3 adalah merupakan nilai aproksimasi yang mendekati nilai yang ingin kita cari. Apabila kita ingin mendapatkan nilai aproksimasi yang lebih mendekati nilai aproksimasi yang sebenarnya, lakukanlah cara ini berulang-ulang. Contohnya ada di makalah, bisa teman-teman lihat sendiri. Sifat-sifat bilangan irasional. Sifat 5.1. Sifat tertutup. Sifat tertutup penjumlahan. Apabila A dan B adalah bilangan-bilangan irasional, maka A tambah B adalah bilangan irasional. Sifat tertutup pengurangan. Apabila A dan B adalah bilangan-bilangan irasional, A tidak sama dengan 0, maka A dikurang B adalah bilangan irasional. Bilangan irasional tidak tertutup terhadap operasi perkalian dan pembagian, karena perkalian dan pembagian dua bilangan irasional tidak selalu menghasilkan bilangan irasional. Sifat 5.2. Di sini ada sifat komutatif, komutatif penjumlahan dan komutatif perkalian. Sifat 5.4. Sifat distributif. Apabila A, B, dan C adalah bilangan-bilangan irasional, maka A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yang kedua, A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Yang ketiga, A tambah B dibagi C sama dengan A dibagi C ditambah A bagi C, B bagi C. Yang keempat, A dikurang B dibagi C sama dengan A dibagi C dan B dikurang A dibagi B. B dibagi C, maaf. Sifat selanjutnya, sifat 5.5. Sifat konstelasi. Apabila A, B, dan C adalah bilangan-bilangan irasional dan A tambah C sama dengan B tambah C, maka A sama dengan B. A dikali C sama dengan B dikali C, maka A sama dengan B. A dikurang C sama dengan B dikurang C, maka A sama dengan B. A dibagi C sama dengan B dibagi C, maka A sama dengan B. Sifat 5.6. Elemen identitas, identitas penjumlahan. Apabila A adalah bilangan-bilangan irasional, maka A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Identitas perkalian. Apabila A adalah bilangan-bilangan irasional, maka A sama dengan 1 ditambah A sama dengan A. Sifat 5.7. Perkalian dengan 0. Apabila A adalah bilangan-bilangan irasional, maka A dikali 0 sama dengan 0. Sifat 5.8. Sifat inverse, inverse penjumlahan. Apabila A adalah bilangan irasional, maka terdapat suatu bilangan irasional lainnya, min A, sedemikian sehingga A ditambah min A sama dengan 0. Inverse perkalian. Apabila A adalah bilangan irasional, maka terdapat bilangan irasional lainnya, 1 per A, sedemikian sehingga A 1 per A sama dengan 1. Sifat 5.9. Trikotomi. Apabila A dan B adalah bilangan-bilangan irasional, maka hanya berlaku salah satu dari 3 kemungkinan berikut. A kurang dari B, A sama dengan B, A lebih besar dari B. Sifat 5.10. Transitif urutan. Apabila A, B, dan C adalah bilangan-bilangan irasional, A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Sifat yang terakhir, sifat 5.11. Apabila A, B, dan C adalah bilangan-bilangan irasional, A kurang dari B, maka A dikali C kurang dari B kali C jika C lebih besar dari 0. A dikali C lebih besar dari B dikali C jika C kurang dari 0. Demikian pembahasan himpunan bilangan irasional. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.